Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Subaru WRX. Dan Anda bisa lihat sudah ada plat nomornya. Karena di video kali ini, untuk pertama kalinya kami akan membawa ke jalan raya mobil legendaris dari Subaru ini untuk melihat bagaimana impresi pertamanya. Yes, memang yang di video kali ini kami belum bisa meminjam dalam jangka yang panjang, sehingga ini adalah sebuah first drive, tapi minimal kami bisa merasakan bagaimana impresi dari top of the line-nya mobil sport Subaru yang akhirnya dikembalikan oleh Subaru Indonesia ke negara kita. Nah, kami sudah pernah membuatkan video yang lebih detail dan lebih rinci tentang mobil ini ketika kami melakukan first impression. Itu Anda bisa lihat di link yang ada di sini, di kanan atas. Tapi di video kali ini kami akan lebih banyak menceritakan ke Anda mengenai bagaimana impresi berkendaranya. Tapi sekarang sebelum kita mulai berkendara, saya akan sedikit menceritakan lagi tentang highlight mobil ini. Inilah Subaru WRX sedan bertransmisi manual. Check it out. Nama WRX sendiri diambil dari singkatan World Rally Experimental. Karena memang DNA dari mobil ini adalah World Rally Championship. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarahnya sedikit, WRX itu pertama kali dilahirkan itu bernama Impreza. Di tahun 90-an ketika itu Subaru aktif mengikuti World Rally Championship dan Impreza hadir menggantikan Subaru Legacy pada saat itu. Dan Impreza langsung meraih kesuksesan. Bukan hanya memenangkan kejuaraan dunia WRC, tapi mobil ini menjadi salah satu mobil berbasis WRC yang sangat dicintai karena ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, yaitu dalam keadaan standar saja sudah all-wheel drive. Kemudian dia memiliki mesin boxer dan itu yang dipertahankan sampai sekarang. Impreza sendiri bertahan 3 generasi, kemudian 2 generasi seterusnya nama Impreza dihilangkan dan digantikan dengan WRX. Ini adalah WRX berkode bodi VB yang merupakan penerus dari WRX berkode bodi VA yang tidak masuk ke Indonesia. Tapi dengan kembalinya Subaru ke Indonesia, kita mendapatkan generasi terbarunya. Sekilas tentang mobil ini, sama seperti ciri khasnya Subaru, mobil ini menggunakan penggerak all-wheel drive, symmetrical all-wheel drive. Kemudian dia juga menggunakan mesin boxer dengan turbo. Jadi dia sangat Subaru sekali, memang ciri khasnya. Untuk tampilannya sendiri harus diakui memang Subaru dari sejak Impreza itu tidak pernah membuat mobil yang sangat cantik, mobil yang dengan desain terbaik di kelasnya. Walaupun desainnya diingat oleh orang, tapi selalu ada kritik mengenai desainnya. Begitu juga dengan generasi terbaru ini, yang Subaru sebenarnya niatnya membuat WRX itu lebih agresif. Nah, untuk membuatnya lebih agresif dibandingkan generasi sebelumnya, yang dilakukan adalah menambah over fender berwarna hitam yang menimbulkan perdebatan. Ada yang menyukainya, tidak sedikit juga yang membencinya, yang menurut mereka ini seharusnya dipasang di wagon atau di SUV, tapi bukan di sedan. Tapi sebenarnya ini bukan big issue karena kalau di luar negeri itu banyak yang tidak suka dengan warna hitam ini. Mereka tinggal mengecat sewarna bodi dan jadilah tampilan yang lebih elegan, tidak terlalu agresif. Tapi bumper depan, belakang juga sangat agresif dan dipenuhi oleh material-material hitam tanpa cat seperti ini yang itu diniatkan oleh Subaru membuat tampilan mobil ini makin gagah. Tapi sebenarnya kalau menurut kami yang membuat gagah mobil ini bukan aksen-aksen hitamnya tapi air scoop-nya. Ini ciri khas dari dulu Subaru Impreza WRX itu selalu memiliki air scoop ini. Karena dia harus mensuplai untuk mesin yang sangat bertenaga di bawahnya. Sekarang kita lihat mesinnya.
Nah, ini dia mesinnya dan berbeda dengan kebanyakan engine bay mobil-mobil modern yang sudah dilengkapi dengan cover. Subaru membiarkan ini tanpa cover dan dari dulu Subaru itu terlihat berantakan mesinnya karena sebenarnya silinder headnya itu ada di bawah karena dia kan menggunakan boxer seperti ini. Jadi yang terlihat di atas itu adalah perintilannya, air intake, ada alternator, ada AC, itu semua ditempatkan di atas. Berbeda dengan mobil biasa yang silinder headnya ada di atas, kemudian yang lainnya ditempatkan di bawah. Itu menimbulkan kesan seperti berantakan. Tapi ya itu dari dulu dan Subaru tidak berusaha mengcover itu. Jadi terasa ada aroma raw di sini, ada aroma seperti ini memang mobil yang jujur, yang honest gitu ya. Memang seperti ini tampilannya. Dan ini intercooler yang biasa diletakkan di depan di mobil-mobil lain, ini diletakkan di atas langsung di ujungnya dari air scoop ini. Jadi Subaru ini sangat khas ketika kita membuka kap mesinnya dan saya senang mereka tidak mengcover apapun di sini supaya kita benar-benar bisa langsung melihat wujud asli dari mesinnya. Mesin ini kapasitasnya 2400 cc, 4 silinder, turbo yang menghasilkan tenaga 275 PS atau setara dengan 271 HP dan torsi 350 Nm yang disalurkan ke 4 roda lewat sistem symmetrical all-wheel drive dan transmisi manual 6 speed. Ada varian ininya, Matic-nya. Varian Matic-nya itu menggunakan CVT yang disebut Subaru sebagai SPT, Subaru Performance Transmission, yang diklaim itu adalah CVT yang siap untuk menghadapi agresivitas dari mesin ini dan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan CVT biasanya. Tapi itu kami akan coba nanti transmisinya bagaimana di varian yang wagon. Itu nanti ada di video lainnya. Tapi sekarang kita akan fokus di transmisi manual ini. Dan Subaru dengan mesin boxer, turbo, bertransmisi manual itu adalah form yang paling pure dari sebuah Subaru. Nah, yang menjadi kontroversi dari mesin ini sebenarnya adalah tenaganya. Buat kebanyakan dari kita 271 HP itu adalah tenaga yang sangat besar. Bahkan mobil ini diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 5,8 detik. Namun kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang cc-nya hanya 2000 cc, turbo juga, dia bisa menghasilkan 268 HP. Artinya hanya terjadi kenaikan 3 HP. Padahal ini generasi lebih baru, bahkan kapasitasnya juga meningkat 400 cc. Itu yang membuat banyak orang awalnya kecewa. Tapi ada alasan kenapa Subaru membuat mobil ini tenaganya tidak terlalu banyak naiknya. Satu, untuk reliability, dan daya tahan mesin ini sangat hebat. Subaru mengklaim bahwa mesin ini lebih tahan dan lebih durable dibandingkan sebelumnya. Kelihatannya Subaru tahu bahwa pemilik Subaru itu jarang yang mesin itu dibiarkan standar, mereka akan menaikkan performanya dan mesin ini lebih tahan untuk dinaikkan performanya dibandingkan sebelumnya. Ya, memang kalau kita menaikkan performa bukan di bengkel resmi pasti bisa membahayakan garansi, tapi banyak di Amerika Serikat yang membuat mobil ini secara mudah mendekati 400 horsepower tanpa perlu mengganti internal sama sekali. Jadi ini adalah mesin yang potensial walaupun di keadaan normal potensi maksimalnya itu belum dikeluarkan. Begitu kita masuk ke dalam itu joknya ini suportif banget dan empuk. Dan ini lumayan basic ya, basic tapi memadai. Oke, untuk entertainment system dia sudah pakai yang modern dengan layar yang besar, pengaturan AC juga di sini, jadi ini integrated semuanya. Tapi seperti instrumen dia masih analog, kemudian transmisi manual dan rem parkir yang bukan elektrik, bener-bener mobil yang pure. Kemudian Subaru itu punya yang fitur eyesight, jadi fitur radar, tapi itu tersedia di spek yang lebih atas dari yang basic ini di WRX Sedan, tapi itu hanya tersedia di transmisi otomatis. Jadi untuk yang manual ini tidak ada eyesight yang menurut saya itu
bagus karena kita nggak butuh fitur radar di mobil yang pure seperti ini. Posisi berkendara ini ergonomis karena dia bisa diatur tilt dan teleskopik, dan ini cukup jauh jangkauannya. Jadi Anda bisa mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis. Visibilitas juga bagus, dan adanya air scoop di depan itu bikin kayak udah nggak sabar mau nyetir. Nah, kalau untuk akomodasi belakang, kemudian fitur-fitur apa saja yang ada di sini itu sudah saya buatkan di video sebelumnya. Jadi silakan tonton di sana kalau misalnya Anda penasaran. Sekarang kita langsung aja jalan. Oke, nih keluar ke jalan pertama kali, dan ini langsung saya rolling kameranya. Jadi benar-benar impresi pertama saya ketika kita jalankan mobil ini. Oke, kita akan langsung ke jalan raya dulu. Subaru tuh biasanya tuh sennya di kiri, tapi yang ini sennya di kanan nih, normal Jepang nih. Tapi Impreza yang dulu tuh banyak yang sennya di kiri. Oke, kita masuk jalan raya. Ada yang hilang di mobil ini. Rumble dari boxernya. Mesin boxer itu biasanya khasnya tuh ada serak-seraknya, serak-serak boxer. Ini nggak ada, karena firing ordernya mereka sudah ubah, tidak seperti Impreza zaman dulu lagi. Tapi yang tidak hilang dari mobil ini adalah tenaganya. Begitu torsi maksimalnya masuk, itu laju sekali mobil ini. Padahal itu tadi pakai gigi 3 barusan, dan effortless mobil itu langsung melaju secara cepat. Dan ya ini khasnya mobil yang memiliki DNA WRC ya, itu supel gitu loh, nggak harus putaran itu tinggi baru keluar tenaganya tuh, tapi dari putaran menengah tuh sudah kuat torsinya. Suspensinya nggak bisa dibilang empuk, tapi keras-keras banget juga enggak gitu. Ini levelnya se-GR Yaris lah suspensinya. Memang level kekerasan seperti itulah yang dibutuhkan untuk sebuah mobil yang memang sporty dan mengedepankan handling. Perpindahan giginya enteng. Terasa cukup mekanikal, tidak semekanikal GR Yaris, tapi ini jauh lebih mekanikal dibandingkan transmisi manual di mobil normal. Dan kelihatan dia jarak perpindahannya juga agak pendek, jadi sangat menyenangkan pindah gigi dengan mobil ini. Hampir nggak ada limbung beloknya. Beloknya tuh benar-benar stabil ya. Manual dan koplingnya itu sangat menggigit. Jadi setiap kali pindah gigi sulit sekali untuk Anda itu pindah gigi secara agresif dan melepas koplingnya itu smooth gitu. Ada guncangannya, dan ya itu khasnya mobil-mobil all wheel drive turbo itu seperti itu dari dulu. Ada ininya tuh, ada hentakannya yang bikin perpindahan gigi itu terasa lebih memacu adrenalin. Nggak kerasa ledakan tenaga terlalu besar, tapi ada terus tenaganya. Dan gripnya luar biasa ini mobil. Remnya juga sigap sekali remnya. Wow. Mesinnya tuh halus ya. Ada raungan mesinnya, tapi kerasa ketahan oleh knalpotnya yang memang halus gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa ada raungan mesin berlebih, tapi tiba-tiba udah laju aja mobilnya. Dan ini turbo lag-nya sangat sedikit.
Supel sekali mobil ini dan sangat menyenangkan. Dipakai di RPM berapapun, di gigi berapapun, dan menikung itu benar-benar confidence banget pakai mobil ini. Nice, benar-benar fun to drive. Koplingnya juga nggak terlalu berat ya, jadi koplingnya tuh medium, dia nggak terlalu enteng, tapi nggak terlalu berat. Tapi grip dari koplingnya sih luar biasa, itu terasa pada saat pindah gigi 2 ke 3, 1 ke 2 itu mesin itu langsung dipaksa buat menyesuaikan kecepatannya dengan gearbox, makanya suka ada kayak guncangan gitu di kita. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang baik untuk sebuah mobil yang sporty seperti ini. Tapi rasanya tuh pengen ada suara raungan lebih gitu, pengen ada boxer rumble-nya itu ya. Tapi ya boxer rumble itu sudah tidak ada lagi sekarang. Di bawah santai juga enak, kekedapan suaranya juga masih sangat baik. Dan ini loh, kita ngelihat ke depan ada air scoop, itu tuh benar-benar itu perasaan yang berbeda gitu, seperti naik mobil yang sangat bertenaga ya. Memang ini sangat bertenaga, tapi itu diperjelas lagi oleh air scoop di depan yang kelihatan pada saat kita menyetir mobil ini. Wah, enak mobil ini. Sayang dia nggak ada auto blippernya ya, jadi ya itu mungkin jadi bikin mobil ini terasa lebih pure lagi, karena dia nggak ada yang mengegas sendiri kalau kita downshift. Tapi bikin mobil ini jadi lebih macho gitu, bener-bener real man gitu yang nyetir mobil ini. Ini mobil untuk ukuran mobil manual ini nyaman buat dipakai sehari-hari. Koplingnya nggak terlalu berat, setirnya juga enteng. Memang feedback dari setir nggak sebanyak yang Impreza yang dulu ya, mungkin karena sudah electric power steering juga gitu. Tapi masih cukup menggugah setirnya, tapi dia cukup enteng buat dipakai sehari-hari di dalam kota. Jadi nggak terlalu melelahkan lah, walaupun ini bertransmisi manual. Dan dia ada sampai gigi 6. Nah ini kita bisa cruising santai gigi 6, di lari 100 km per jam tuh di 2000-an lah, sekitar 2600, 2700 RPM-nya. Dan mobil ini harganya tuh masuk akal sekali gitu. 849,5 juta rupiah. Itu artinya mirip dengan GR Yaris yang banyak pihak bilang GR Yaris di Indonesia itu kemurahan. Karena GR Yaris biasanya di negara tetangga yang harga mobilnya normalnya itu mirip dengan kita di Malaysia itu di 1,2 miliaran. Kemudian Civic Type R juga akan pasti di atas 1 miliar rupiah, tapi mobil ini di bawah 1 miliar rupiah. Dan mobil ini memiliki potensi untuk ditingkatkan lagi tenaganya. Ini 271 HP itu menurut saya enough, cukup. Dan memang tidak sampai mengerikan mobil ini, karena mobil ini sangat balance dan penggeraknya juga all wheel drive. Tapi sudah sangat cukup tenaganya. Dan seperti yang tadi saya bilang, dia masih bisa ditingkatkan lagi. Tapi ya tentu saja kami tidak merekomendasikan itu, karena bagi Anda yang masih memikirkan masalah garansi gitu. Tapi ini mesin yang punya potensi dan terasa sekali. Tenaga 271 HP ini tidak menyiksa mesin ini sama sekali. Mesin tuh terasa gitu feelnya bahwa dia masih apa ya, dia masih bekerja santai gitu untuk mengeluarkan 271 HP tuh, nggak ngos-ngosan mesinnya. Enak. Oh, mesin mobil turbo dengan transmisi manual. Gripnya luar biasa. Wah, ini rasanya pengen nyoba di sirkuit nih, cuman waktu kita nggak banyak.
sangat-sangat fun mobil ini. Ini baru Subaru. Inilah Subaru sebenarnya. Well, Subaru memang sudah tidak turun lagi sebagai pabrikan di ajang World Rally Championship. Tapi setelah merasakan mobil ini, saya jadi tahu bahwa mereka tetap tahu bagaimana caranya membuat mobil ber-DNA rally. Ini proper sekali untuk memakai nama WRX. Nggak sabar rasanya untuk tes jangka panjang mobil ini untuk tahu lebih detail impresinya, bagaimana performa sebenarnya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya saat dipakai jarak jauh. Itu nanti akan ada di video kami selanjutnya setelah mobil ini bisa dipinjam jangka yang panjang. Tapi untuk first drive kali ini sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.